Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Para pengunjung channel Ad-Zuhud Official yang dirahmati Allah, keutamaan surah Al-Fatihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menurunkan surah Al-Fatihah, surah tersebut bergelantung di arasy dan tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Surat tersebut berkata, "Ya Rabbi, Kau akan turunkan kami ke alam dosa dan pada orang-orang yang bermaksiat kepadamu, ya Allah, sementara kami bergelantung dengan kesucian-Mu." Kemudian Allah berfirman, "Tidak ada seorang pun hambaku yang membaca kalian setiap sesudah salat, kecuali aku karuniakan padanya lingkaran kesucian di tempat ia berada. Dan aku memandangnya dengan mataku yang tersembunyi setiap hari 70 kali pandangan. Jika tidak, akan aku tunaikan bagi mereka setiap hari 70 hajat yang disertai pengampunanku. Jikapun tidak, maka aku melindungi dan menolongnya dari semua musuh-musuhnya. Dan tidak ada yang menghalang-halanginya untuk masuk ke dalam surgaku, kecuali hanya kematian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda dalam satu hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanisfuha li wa nisfuha li abdi." Aku membagi surah Al-Fatihah antaraku dan hambaku, separuh untukku dan separuh lagi untuknya. Bagi hambaku ketika ia bermohon dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hambaku telah memulai dengan namaku, maka berhaklah aku untuk menyempurnakan urusannya dan memberikan keberkahan dari sisiku untuk seluruh keadaannya." Ketika hambaku membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menyatakan, "Hambaku telah memujiku, mengakui bahwa semua nikmat yang dimilikinya berasal dari sisiku, dan semua bala aku yang menyingkirkan, sehingga ia merasakan itu sebagai karunia. Maka hendaknya kalian saksikan, aku akan menjamunya dengan kenikmatan akhirat lebih dari kenikmatan dunia yang telah kuberikan, dan menyingkirkan bala akhirat sebagaimana aku telah menyingkirkan bala dunia." Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Hambaku telah bersaksi bahwa aku Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalian saksikan, aku akan melimpahkan rahmatku padanya dan mencurahkan karuniaku kepadanya." Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Kalian saksikan, sebagaimana ia telah mengakui aku sebagai raja pada hari kiamat, aku akan memberikan kemudahan baginya, yaitu amalnya tidak dihisab, dan aku akan mengampuni semua kesalahannya." Ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Dia hanya memohon kepada pertolonganku dan hanya bersandar kepadaku." Kalian saksikan, aku akan menolongnya dalam segala urusan, aku akan melindunginya dalam segala deritanya, dan aku akan memegang tangannya saat ia membutuhkan pertolonganku. Ketika hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
hambaku telah bermohon kepadaku, aku pasti mengijabahkan segala permohonan hambaku, memberikan apa yang diinginkan olehnya, dan menyelamatkannya dari apa saja yang ditakutkan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang membaca surah Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya pahala sama dengan pahala membaca seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan dari langit. Imam Ja'far berkata, iblis menangis dan menjerit dalam 4 perkara. Yang pertama, iblis menangis dan menjerit ketika dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, iblis menangis dan menjerit ketika ia diturunkan ke bumi oleh Allah. Yang ketiga, iblis menangis dan menjerit ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Yang keempat, iblis menangis dan menjerit ketika surah Al-Fatihah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Usikum bitaqwallah warridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.